Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, puji serta syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pagi ini kembali kita hadir di Masjid Raya yang kita cintai ini dalam rangka sholat subuh, dan saat ini kita akan mengupas kajian. Seperti biasa setiap subuh Jumat kita ada kultum subuh. Alhamdulillah hari ini jamaah kita tambah banyak, Ustaz. Ya berkat rahmat Allah juga. Insya Allah ini ke depan tambah banyak ini. Mungkin kopinya ditambah lagi nih, Ustaz. Kita sambil sharing, sambil mendengarkan kajian, sambil ngopi subuh kan. Kita santai saja, waktu kita banyak. Mungkin ada tanya jawab nanti. Ini juga kita promosikan di kultum siang agar kita sama-sama hadir di majelis subuh ini. Karena duduk di majelis ilmu ini keberkahannya luar biasa, fadilahnya itu luar biasa. Kita duduk di majelis ilmu ini sama dengan sholat sunnah 100 rakaat. Duduk saja, walaupun kita sudah paham betul apa kajian Ustaz itu, duduk saja, dengarkan. Itu banyak fadilahnya, keberkahannya sangat banyak. Termasuk kita orang yang diampuni oleh Allah. Keluar dari majelis ini, kita termasuk orang yang diampuni oleh Allah. Baik Bapak Ibu, kajian subuh kali ini kita akan mengangkat tema tentang doa. Ini sudah sering diangkat. Ustaz Marina sudah mengangkat ini juga waktu yang lama. Berdoa ini penting. Ternyata setelah kita kaji lagi, doa itu bukan hanya sekedar permintaan. Doa ini berasal dari bahasa Arab, ad-doa. Saya lihat lagi, saya pelajari lagi sebuah tuntutan untuk pengisi materi Ustaz. Ternyata doa itu banyak makna. Doa itu banyak makna. Ada beberapa makna. Kita jelaskan sedikit. Pertama, dia ibadah. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Bermakna ibadah. Janganlah kamu beribadah min dunillah, yang tidak bisa ma la yanfa'uka, yang tidak bisa memberi manfaat atau memberi mudarat. Jadi makna pertama, doa itu ibadah. Ini Al-Quran surah Yunus 106.
Ad-doa wal ibadah. Yang kedua, makna doa itu yang kita pahami selama ini adalah meminta pertolongan. Ini di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 23. فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Minta pertolongan. Syuhada, wad'u, doa. Ketika doa itu bermakna an-nida, nida, seruan atau panggilan. Ini di dalam Al-Quran surah Al-Isra 110. Qul Allah awidur rahman. Katakan Qul Allah awidur rahman. Seruan itu, serulah, panggillah. Tidak mesti doa itu ya Allah minta. Tidak seperti itu. Dan yang keempat, doa itu bermakna perkataan atau qaul. Bisa mana perkataan, seperti orang sudah berada di surga, itu dia tidak lagi ya Allah aku minta ini ya Allah. Bukan lagi bermakna itu, ini maknanya perkataan mereka. Dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Dakwahum fiha, seruan mereka, subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, perkataan mereka, salam. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin kalau kita bicara doa ini, kita sudah kapalan berdoa nih Pak. Tapi apakah doa kita itu sudah benar menurut tuntunan? Apakah doa kita itu termasuk doa yang sering dikabulkan oleh Allah? Ini perlu kita evaluasi. Jangan-jangan kita sering berdoa tapi kita suudzon kepada Allah. Banyak orang berdoa, apalah doaku tidak dikabul. Ini perlu kita evaluasi. Kalau ada pemahaman yang seperti itu, ngapalah ya Allah aku tidak dikabul. Itu pemahaman yang salah. Setiap doa dikabul oleh Allah. Ud'uuni astajib lakum. Allah sudah janji itu. Allah perintahkan kita berdoa. Kalau ditanya, mengapa kita berdoa? Untuk apa kita berdoa? Apa sekedar untuk minta saja? Ternyata tidak. Sambil kita ngopi subuh Pak, kopi lah datang, snacknya belum. Kopi dulu tidak apa-apa. Ini kalau kopinya habis, tambah lagi sama aqua. Pertama, mengapa kita berdoa? Bukan karena permintaan sebenarnya. Kita memang butuh Allah. Itu jawaban yang benar. Kita butuh Allah. Kita perlu Allah. Itulah kita berdoa. Kita ini makhluk doi, makhluk lemah. Saya pernah katakan anak ayam itu lahir menetas langsung bisa jalan. Tapi manusia bisa berjalan itu perlu waktu berbulan-bulan. Manusia makhluk yang lemah. Berbicara itu setahun lagi. Lambat dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Anak ular netas langsung bisa berjalan dia. Langsung gigit. Anak buaya netas Pak, langsung bisa berenang dia. Kita lahir tidak bisa apa-apa. Kita butuh Allah. Karena apa? Allah itulah kunci segala sesuatu.
Allah itu yang Maha berkuasa, Allah itu yang memiliki, Allah yang meninggikan derajat, Allah yang menjatuhkan derajat, Allah yang memuliakan, Allah yang menghinakan. Segala sesuatu Allah yang atur. Kita nih Pak, mohon maaf, terkadang kita menomor sekiankan Allah, belum menomor satukan Allah. Padahal segala-galanya Allah. Kita nak saro, nak senang, dimuliakan orang lain, rezeki lancar, itu Allah ada di sana. Kita butuh Allah. Anak kita nakal, cucu kita nakal, badan kita tidak sehat, kuncinya Allah. Kita butuh Allah. Selama ini mungkin kita sudah berdoa, tapi doa yang belum maksimal. Kita sudah minta, ya Allah, sembuhkanlah aku dari penyakit, ya Allah. Belum maksimal. Pengobatannya belum maksimal. Doanya belum maksimal. Kalaulah kepepet, Pak, mohon maaf. Kalaulah terbentur, baru berdoa, ya Allah, macam mana ini ya Allah? Mengapa tidak dari awal ya Allah? Ya Allah, aku nak usaha ini ya Allah. Pernah terjadi perdebatan, saya masih ingat dengan apa dulu Pak. Dulu doa apa usaha? Karena ada kalimat berusaha dan berdoa. Di mana meletakkannya ini? Ada orang meletakkan doa itu di belakang, ada di depan. Terjadi dialog yang sangat sengit dulu, masih saya ingat. Adabnya doa di depan. Nah, waktu itu jadi depan. Apa? Ikhtiar dulu, gawe dulu, baru doa. Kalau saya doalah dulu. Mana contohnya? Malam-malam kita doa, ya Allah, besok kena jualan ya Allah. Nah, apa kita malam-malam jualan? Nak buka kunci pasar ya bismillah. Buka gembok, lah berdoa. Apa kita langsung gelar dulu? Tidak, doa dulu. Itulah adab. Memang hasilnya itu nanti kita serahkan kepada Allah. Terserah nak pelaris, nak idak. Usahalah sudah, doalah duluan. Doa sudah duluan, Pak. Kita ini tidak, Pak, begawi dulu segala macam. Nah, ya Allah, baru berdoa. Kalau menurut saya itu terbalik, Pak. Mintalah dulu kepada Allah, ya Allah, aku besok nak gawe ya Allah, ya Allah, aku besok nak rencana ini ya Allah, besok aku nak ceramah ya Allah. Apakah ceramah dulu atau doa dulu? Doa dulu. Doa dulu. Memang itu adabnya seperti itu. Tapi kita terkadang mengandalkan usaha mati-matian baru. Ya Allah, macam mana ini ya Allah, telah terbentur ya Allah. Nah ini. Kita butuh Allah. Mengapa kita perlu berdoa? Kita butuh Allah. Memang sangat butuh, Pak. Kita ini, Bapak Ibu, hidup di dalam penuh risiko sebenarnya. Batu sebesar kelingking itu bisa mencelakakan kita. Batu sebesar kerikil kecil saja itu bisa mencelakakan kita. Jangankan kerikil, Bapak Ibu, yang paling kecil dari kerikil mungkin duri, itu bisa membahayakan kita. Oleh duri, Pak, kita bisa tidak tidur bermalam-malam. Bayangkan itu. Siapa yang bisa menghilangkan mudarat, yang bisa menghilangkan bahaya? Allah. Kita butuh doa. Mengapa pagi-pagi Rasulullah mengajarkan doa? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru. Dengan nama Allah tidak akan membahayakan yang di langit dan di bumi. Was-sami'un alim. Dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu termasuk zikir pagi. Tapi banyak orang tidak hafal. Banyak orang mencari kalimat-kalimat benteng diri, perlindungan dengan kalimat-kalimat yang bukan dari Rasulullah. Mohon maaf. Paga diri selanjutnya Sarawak, Pak. Minta kasihan untuk paga diri, Pak. Baca-bacaan apa namanya, Pak? Kalau
Kalau istilah dukun Pak, datu, apa Pak? Minta. Itu mintanya khusus itu Pak. Kalau di Minang, minta secara khusus. Didatangi rumah tuh. Ada bawa nawa tuh. Iya Pak cara isu Pak. Kok orang tua masih hidup ya Pak? Boleh tanya. Minta secara khusus kalimat-kalimat perlindungan untuk pagar diri. Bahkan terakhir saya pernah dengar di kampung nih Pak, tapi tidak usah sebut nama ya. Tua, kemenakan ko pagala tua tuh udah tuasnya balik kampung. Pagala tua kemenakan ko untuk pagar diri tua. Itu saya dengar tadi Datuk Asnel. Maka artinya apa? Bacalah kalimat-kalimat Allah. Sedangkan kalimat la ilaha illallah saja itu termasuk kalimat pagar diri, Pak. Saat kita mengucapkan la ilaha illallah, itu sudah memagari diri kita sebenarnya. Apalagi kita dengan kalimat-kalimat khusus seperti zikir pagi. A'udzu bikalimatillah tamma min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah dari segala kejahatan yang diciptakan. Apalagi kita baca Al-Falaq, An-Nas. Saya katakan bahwa kalimat la ilaha illallah itu kalimat perlindungan. La ilaha illallah kalami. La ilaha illallah itu kalamku kata Allah. Ini di dalam hadis qudsi. Wa ana huwa. Aku adalah dia. Jadi kalimat itu menyangkut langsung kepada Allah. Ini kalimat tauhid. Man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal hisni, maka masuk dia dalam bentengku. Oke? Masuk dia ke dalam bentengku. Benteng Allah ini benteng gaib Pak, yang tidak bisa ditembus oleh santet, oleh apapun kirim-kiriman. Hari ini kan banyak hal-hal yang seperti itu, baik secara halus maupun kasar. Ini akan membentengi diri seorang yang mengucapkan la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah dakhalal hisni, masuk ke dalam bentengku. Barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, amina min adabi, aman dari azabku. Azab Allah ini ada perantara makhluk juga sebenarnya. Kalau kita berlindung kepada Allah, ya Allah, aku berlindung padamu ya Allah. Allah lindungi. Ya Allah, aku minta petunjuk ya Allah. Allah beri petunjuk sesuai dengan doa kita. Ada sebuah perkataan, tapi ini ada dalilnya atau tidak? Saya baca di medsos ataupun di buku-buku literatur tentang agama, bahwa hidup kita hari ini, Bu, adalah karena doa kita kemarin. Efek atau sebab asbab dari doa kita kemarin. Hidup kita hari ini karena doa kita kemarin, dan hidup kita nanti setelah kiamat terjadi adalah karena doa kita hari ini. Adakah kita minta surga kepada Allah? Di sanalah terbukti nanti. Ada, Allah berikan surga. Adakah kita minta dijauhkan dari neraka? Di sana nanti dibuktikan oleh Allah. Dulu kamu minta surga, dulu kamu minta perlindungan dari azab api neraka, aku lindungi. Mungkin ini kalimat benar, walaupun dalilnya secara rasio saja. Saya belum mendapatkan dalil naklinya. Dari aklinya mungkin benar. Kedua, mengapa kita perlu berdoa? Ini kan perintah Allah. Ud'uni. Allah suruh kita minta. Ud'uni astajib lakum. Nah, itu janji Allah. Mengapa kita ragu? Mengapa kita masih mempunyai syak? Su'uzzon. Ayakunilah berdoa lah berapa kali. Perlu ditanamkan dalam jiwa kita, pemikiran kita, dalam qalbun kita. Kalau kita sudah meminta, ya Allah, itu pertanda Allah sudah mengajarkan kita untuk meminta apa yang kita butuhkan. Misalnya kita, ya Allah, subhanallah besok nih ya Allah, aman itu.
Selama dia ada memanggil ya Allah, bagaimana ini ya Allah? Nah, berarti Allah sudah berikan hidayah, aman itu. Jadi jangan gusar lagi. Kalau sudah, nah, aman. Jadi Allah perintahkan itu. Kalau kita tidak meminta kepada Allah, malah sebaliknya Pak, mati gitu Pak, saro gitu. Man la yas'alillah yaghdab alaih. Ini hadis sahih riwayat Tirmidzi. Barang siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah murka. Minta ke kuburan, minta ke dukun, minta ke sianu, minta saja dengan Allah. Allah yang merubah takdir, Allah yang merubah pemikiran, Allah yang merubah niat seseorang. Saya pernah katakan bahwa ada rumus segitiga. Dari bawah, kita ini Pak, ke atas. Nanti dari atas ini ke bawah lagi dia. Ke bawah ini kembali kepada kita. Dari segitiga ini. Jadi dari kita ini pucuk dulu. Umpama ada orang ingin bermaksud jelek dengan kita. Itulah tahu Pak. Ini ilmu insting. Ilmu termasuk ilmu Minang juga. Alun takilek ala takalam itu orang-orang yang dibukakan indera-indera panca inderanya itu aktif. Ada indera keenam, panca indera itu 5. Ada indera keenam, indera keenam ini bisa merasakan yang tidak dirasakan oleh orang lain, seperti itu. Jadi konsepnya itu ke atas dulu, bukan kita langsung mikir enggak, ke atas dulu. Kalau enggak ke atas ini bisa salah Pak. Ini ilmu juga sebenarnya, ilmu tingkat tinggi. Mama begini. Ada orang yang gelagatnya kurang bagus. Itu kan bisa terlihat dari matanya, dari gelagatnya. Kita langsung ke atas, Pak. Ya Allah. Ini ke atasnya itu doa. Ya Allah. Kita minta lawang ini ya Allah. Berubah pikirannya kalau dia jahat ya Allah. Ya Allah, ngapalah dia ini benci ya Allah dari omongannya. Itu terlihat dari perkataan, dari sikap, dari sorot mata, raut wajah. Dari sikapnya itu tingoan dia sudah mungkin nak nyerang, mungkin nak ngatoi gitu. Kita langsung ke atas dulu. Ya Allah, aku berlindung ya Allah. Berilah orang ini ya Allah hidayah ya Allah. Saya pernah buktikan itu Pak. Kemudian setelah kita ke atas kan, Allah yang ngatur. Allah yang ngatur Pak. Bukan gitu. Serang. Itu diam ya. Tahu-tahu dia orang ngamuk-ngamuk. Tak maaf ya Pak. Apa juntrungannya dia minta maaf aku? Kita tidak minta maaf, kita tidak ngomong, kita diam minta maaf yang aku tadi. Lah, memangnya kita ini ada salah? Kayak dia, tidak, dia dewe Pak. Jadi ke ataskan dulu, minta kepada Allah, fokus. Dan Allah yang atur. Ujuk-ujuk dia minta maaf. Habis ini minumlah dulu Pak. Kita ini masih mengapa kita berdoa sambil minum. Pak Rab, kalau nak nanya boleh silakan. Kemudian mengapa kita berdoa? Berdoa itu kebutuhan jiwa kita. Kita ini kalau tidak berdoa, Allah akan serahkan kepada kita saja. Serahlah. Sama seperti seorang anak masih kecil. Ada anak ini yang tidak mau disupport orang tuanya, tidak mau dibantu orang tuanya nah, serahlah. Umpama banyak ayo. Harta banyak. Tapi anak ini mempunyai karakter anak yang mandiri, Pak. Daklah, misalnya dia daklah minta-minta, daklah dekat-dekat orang tuanya, dekat-dekat penguasa. Apakah anak ini akan kita? Enggak kan? Pasti orang tuanya berpikir lah, dia tunjuk beda kalah. Biarlah, hendaknya lah usaha lah dia. Seperti itu. Begitu juga dengan Allah. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, Allah akan serahkan dulu. Serah juga. Mengapa orang berulang-ulang kali gagal? Salah satunya ada indikasi dia tidak meminta kepada Allah. Gagal lagi. Sehingga satu saat dia terbentur, baru dia panggil Allah, ya Allah. Ini terbukti dengan orang-orang yang sudah mentok itu usaha habis, berobat dan sembuh, usaha habis, masih bangkrut juga, baru ya Allah. Mengapa tidak dari dulu dia panggil Allah? Allah, qul Allah awidur rahman,
seru Allah itu. Allah itu banyak nama. Salah satu untuk mengenal Allah itu melalui Asmaul Husna. Panggil Allah. Kebutuhan kita di dalam berdoa ini luar biasa, Bapak Ibu. Jangankan kita nak keluar rumah itu berdoa, biar selamat, biar lancar. Nak ceramah aja ini juga, wah ini tak basing-basing, berdoa dulu ya Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Bukan sekali doanya, Pak. Malah tak lagi ya Allah. Besok ini nak ceramah di Sorong nih macet ya Allah. Doa lagi waktu sujud. Ada enggak Ustaz? Tidak salah-salah. Kalau lah minta kepada Allah, ya Allah, aku kena ceramah ya Allah. Bimbing aku ya Allah, beri aku hidayah ya Allah, agar mereka paham ya Allah. Atau serahlah situ kayak hasilnya. Kadang tuh Pak, konsep tak siap. Ceramah ya Allah, doa dulu sholat hajat. Kaget lah lancar begini ngomongnya. Tahu yang kita omong itu memang pas. Memang perlu kebutuhan jiwa untuk meminta kepada Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, doa dengan zikir itu hampir sama sebenarnya. Hampir sama. Di saat kita berdoa, di situ kita mengingat Allah. Tapi ada perbedaan sedikit. Kalau zikir itu terkadang dia bukan terkadang lagi, dia hanya mengingat saja kalau zikir. Tapi kalau doa dia ada permintaan. Kalau zikir sekedar astagfirullah atau ya Allah, boleh ya Allah. Kalau Ibnu Taimiyah dia melarang zikir tunggal atau zikir mufrad. Ya Allah atau Allah. Sebenarnya bisa terjadi kesalahan siapapun dia yang bernama manusia, tetap ada kesalahan. Di dalam Al-Quran ini kan jelas tadi. Qulidullah awidur rahman al-isra. Katakan Allah. Katakan Allah berarti. Katakan. Tapi Ibnu Taimiyah kurang atau tidak menganjurkan untuk zikir mufrad atau zikir tunggal. Kalau saya boleh saja. Walaupun kalimatnya tidak ada pemahaman, tidak ada pengertian minta apa, ya Allah saja. Tapi sebaiknya dipakai yaun nida. Yaun nida ini ya yang seruan ya Allah. Itu adabnya. Ya Allah. Itu seruan. Doa mukul ibadah. Sedangkan doa itu intinya ibadah. Snacknya sudah datang, Bapak Ibu. Silakan. Tinggal ceramah ini sambilan bisa, sambil makan, sambil ngopi. Saya juga kalau sedang mendengarkan kajian, Ustaz ceramah, ya ceramahlah. Tidak ada menghalangi makan itu laju kuping kita sumbat, tidak. Bukan berarti makan itu menghilangkan konsentrasi, tidak juga. Tidak masalah. Cerita sambil ngobrol, tidak apa-apa, sambil makan. Waktu berjalan, yang makan mulut, yang mendengarkan telinga, yang memahami kan jiwa. Kalau konsentrasi tingkat tinggi, Pak, ada pemecahan konsentrasi. Sambil makan ini kita merasakan nikmatnya makan. Di telinga kita mendengar, masih meresapi perkataan, menganalisa sebuah perkataan ini, pemecahan konsentrasi. Itu konsentrasi tingkat tinggi namanya. Bapak Ibu yang saya hormati, banyak orang yang belum paham dengan doa. Saya katakan seperti itu. Ini fakta, Ustaz. Di lapangan saat ada takziah, tapi mungkin ini orang awam. Yang berdoa itu bukan level mubalik, level Ustaz, tapi orang biasa. Amburadul, Pak. Ini mohon maaf kalau ada di antara kita. Amburadulnya itu, tatanan doanya itu tidak tersusun. Ya kita maklumi saja, mungkin dia belum buka literatur tentang doa, bagaimana kaifiat susunan doa, sehingga apa yang mesti didahulukan ucapan sebelum berdoa itu tidak pas. Seperti sallim salawat dulu dia, itu kan tidak pas. Semestinya yang kaifiat yang benar itu sebelum berdoa itu
tahmid dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Tahmid ini banyak, Pak. Banyak. Hamdan katsiran. Banyak tahmid. Boleh memakai tahmid yang populer, boleh. Ada orang membawakan tahmid ini tahmid yang tidak begitu populer. Bukan sholawat dulu. Tahmid dulu. Puji Allah dulu. Puji dulu. Kemudian masuk Ismul A'zam, kalau ada kita hafal Ismul A'zam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Atau dengan Ismul A'zam yang lain. Ya Allah ya Sami, ya Allah ya Basir, ya Allah ya Qadir, ya Allah ya Muqtadir. Boleh, Pak. Itu kayak doa. Ismul A'zam ini banyak. Nah, sering kita dapati dia ujuk-ujuk sholawat dulu, Pak. Ini sering kita dengar. Sholawat. Kemudian sudah sholawat dia tahmid lagi. Kemudian sholawat lagi. Tahmid, sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baru kita. Salat Nabi dulu. Ismul A'zam dulu. Kemudian di dalam berdoa itu ada berdoa ini merendahkan suara, lembut. Kita banyak melihat orang memimpin doa, dia tidak lembut. Kadang ngejut-ngejut. Ustaz. Masalah. Seperti itu. Semestinya lambat-lambat saja. Ya Allah, ampunkan kami, ya Allah. Ya Allah ya Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lambat-lambat saja. Bila perlu lembut sekali. Saya jarang, Ustaz, mendengar orang yang doanya lembut sekali, lirik. Kemungkinan ini ada kemungkinan mengapa dia tegas. Kemungkinan orang lain tidak dengar. Kalau itu penyebab, kan mikrofon ini sudah ada. Kalau kita melihat Al-Quran surah Maryam, bagaimana Nabi Zakaria itu berdoa, itu lembut sekali, lirik suaranya, Pak. Taruh dengar dengan indah. Itnada rabbahu nidaan khafiyyan. Tatkala Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Kalau kita meminta kepada Allah, kalau kita memanggil Allah dengan suara yang lembut, ini bergetar jiwa kita, bergetar jasad kita, Bapak Ibu. Kalau tidak percaya, cobalah, Pak. Istighfar dulu 8 kali. Astagfirullah. Sambil makan, silakan. Coba, lihat, tidak apa-apa. Tidak usah sungkan-sungkan. Tidak lemak dengan Ustaz. Enggak, silakan, Pak. Yang makan, yang ceramah-ceramah, tidak masalah. Dengan nada yang lembut. Kita ini tidak, Pak, doa ini kaku. Dalam hal nadanya kita masuk seperti itu. Kemudian adab doa. Kalau sudah meminta kita, ya Allah, ibu-ibu lalu belum, Bu? Kalau belum, doa dulu. Aduh kayak dia. Ya Allah, mudahkan ya Allah, kurang ya Allah, tanggung. Adab salah satu doa, yakin akan dikabulkan. Yakin. Kalau kita mempunyai pemahaman, keyakinan, tidak yakin, kalau kami tidak dikabulkan Allah, kalau doa pun ini belum pas. Yakin bila dikabul, nah selesai.
Itu bentuk husnuzon namanya. Karena Allah itu sesuai dengan persangkaan hambanya. Ana inda zonni abdi bi. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Kalau kita yang tidak yakin, Allah juga dia beda yakin dengan doanya. Harus yakin. Allah kan sudah janji, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Allah kabulkan. Cara pengabulan itu kan ada 3 macam. Pertama langsung Allah beri, minta langsung cash. Seperti Rasulullah minta hujan, langsung turun hujan. Ada Arab Badui datang, ya Rasulullah, kampung kami lah keringan ya Allah, ternak kami dekati air susunya lagi ya Allah, tanaman kami lah kekeringan ya Allah, hampir mati. Datang utusan Arab Badui. Kemudian Rasulullah berdoa. Belum selesai berdoa apa, awan sudah gelap. Itu langsung. Apakah kita bisa seperti itu? Bisa. Bisa Bapak Ibu. Nabi Musa pernah seperti itu. Nabi Isa langsung juga. Doa-doa yang langsung ini bukan hanya sekedar Nabi. Tidak, sebenarnya bisa kita pengabulan doa. Walaupun Nabi ada juga yang tidak langsung. Nabi Ibrahim itu minta anak itu, Pak, minta keturunan. Kok langsung? Tidak. Lah tunggu dia baru dapat anak. Berarti bukan karena dia mentang-mentang Nabi langsung dikabul. Tidak juga. Sama dengan kita. Kalau sudah pas, adabnya sudah maksimal, insya Allah. Pertama Allah keskan. Kedua pengabulan doa itu Allah ganti dengan yang lain. Allah kan lebih tahu. Ini kalau minta duit 1 miliar itu apa nih? Nah, mungkin dihindarkan dari penyakit, dihindarkan dari bahaya, disembuhkan dari penyakit. Itu bentuk-bentuk pengabulan doa. Dimudahkan urusan, dilancarkan dalam usaha. Walaupun dia minta itu yang lain, dikabulkan dengan yang lain. Pengabulan dengan cara dengan yang lain. Jadi minta kepada Allah itu tidak apa-apa banyak. Yang ketiga memang Allah simpan. Tidak Allah keskan, tidak Allah ganti dengan yang lain, tapi Allah simpan, nanti Allah buktikan di hari kiamat. Dulu kamu pernah minta ini tak? Pernah ya Allah. Nah ini nak. Pernah ya Allah. Bahkan ada seorang hamba, bukan ada lagi, banyak di antara hamba-hamba Allah itu yang sudah lupa. Di saat dia diberikan kenikmatan oleh Allah, hamba ini bertanya, ya Allah, aku nih, apa amalan aku ini ya Allah? Aku rasanya tidak pernah ngamalin. Allah ingatkan kembali dulu di dunia, dulu sewaktu di dunia engkau pernah minta ini, Allah beri. Jadi minta kepada Allah itu tidak sia-sia, Pak. Minta kepada Allah itu tidak ada ruginya, bahkan beruntung. Beruntung kita. Salah satu adab berdoa adalah sabar. Kalau kita minta, ya Allah, sembuhkan ya Allah. Sudah sabar. Yang penting ikhtiarnya berobat, jaga kesehatan sesuai dengan permohonan kita. Sabar. Sabar di dalam berdoa itu penting. Jangan kita minta, langsung nak dikabul. Minta, tidak. Ingat saja kalau kita sudah minta, Allah akan kabul sesuai dengan permintaan kita. Allah kabulkan. Misalnya dia minta apa? Minta pelaris. Udah Allah kasih pelaris, tapi dia kasih kesehatan, dijauhkan dari bala. Semisal dengan doa itu, dengan bobot doa itu, bahkan dilebihkan oleh Allah. Misal bobotnya cuma 1 kilo, bobot doanya itu. Misalnya ini untuk analogi saja, untuk memudahkan. Bobotnya 1 kilo dalam doa itu. Nanti Allah berikan pengabulan 1 kilo. Paham Bu kira-kira? 1 kilo. Bahkan dilebihkan oleh Allah. Maka saya katakan di dalam doa permintaan itu ada level-level. Kalau sekedar minta rezeki, itu level bawah, Pak. Minta bisnis lancar, minta apa? Itu levelnya level paling bawah. Ada level lagi yang meningkat. Minta dijaga iman,
minta ridho, nah, itu level tinggi lagi. Kalau Allah minta ridho Allah, urusan rezeki lancar, rezeki ya Allah, pokoknya kalau minta ridhomu ya Allah, itu levelnya tinggi. Ada lagi yang lebih tinggi, ada minta cinta Allah, nah, itu level tinggi ini itu ya Allah, aku nak mencintaimu ya Allah. Oh, level tinggi itu. Kalau bapak ibu pernah minta ya Allah, aku ingin mencintaimu ya Allah, ma ini asal aku baka. Aku bangan buka, ya Allah, aku ingin mencintaimu ya Allah, mencintai orang yang mencintaimu ya Allah. Itu levelnya level tinggi. Atau level tinggi juga. Tapi pernah tahu tidak bapak ibu, ini tergantung level doa kita. Ya Allah, aku ingin lebih banyak mengenalmu ya Allah. Karena tidak ada seorang pun yang bisa mengenal sangat banyak kepada Allah itu, mengenal Allah itu, kecuali Allah yang mengenalkan dirinya kepada dia. Kalau kita minta ya Allah, aku nak kenal dengan Engkau ya Allah, lebih banyak lagi ya Allah, kenalkan aku kepadamu ya Allah. Itu level tinggi Pak. Pernah ada minta itu kira-kira? Kita ini dah minta rezeki, minta anak jauh dari bawah, minta level-level bawah, level atas belum pernah kita minta. Belum pernah. Kita nak kenal Allah. Ada tidak kita minta? Adakah kita sholat hajat betul-betul ingin mengenal Allah? Ya Allah, aku ini minta ya Allah, nak kenal Engkau, sholat hajat. Besok lagi sholat hajat lagi. Nak minta cinta Allah, sholat hajat. Kita ini sholat hajat kalau lah kepepet, buntu, namanya utang, baru sholat hajat. Kalau yang ini dah, ini terpikir beda Pak, mohon maaf. Terpikir beda, nak kenal Allah. Inilah mungkin perlu kesadaran. Inilah mungkin perlu tawasabil haq wa tawasabil sabr itu di situ. Tidak ujuk-ujuk kesadaran kita tahu-tahu tinggi. Nah, dekat dengan Allah. Itu dah salah satu doa seorang sufi. Ini bukan Rasulullah ajarkan. Ilahi anta maksudi. Ini sangat tenar sekali. Ini doa orang-orang tasawuf. Allahumma anta maksudi. Warido kamatslubi ini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi anta maksudi. Ya Allah, Engkaulah yang aku cari, Engkaulah yang aku tuju, Engkaulah yang aku maksud. Warido kamatslubi, beri aku ridho, aku mohon ridho. Ini mahabbataka, beri aku cintamu ya Allah. Ini mahabbataka wa ma'rifataka, beri aku pengenalan kepadamu. Wa biqurbik, ada yang menambahkan wa biqurbik, dan dekat denganmu. Wah, itu hebat lah itu Pak. Dari jam 6 Pak. Silakan kita buka dialog sedikit. Agak satu dua pertanyaan. Kalau ceramah terus ini kadang tidak nyambung. Silakan Bapak Ibu. Dari uraian tadi masalah doa. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Betul itu Pak. Tadi tidak disebut. Kalau disebut ya panjangnya. Doa itu terkadang terhalang. Tapi bukan berarti tidak dikabulkan. Konsep awal ud'uni, mintalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Walaupun kita banyak dosa, walaupun makan masih makanan subhan, mintalah. Apakah permintaan itu terhalang? Permintaannya bukan pengabulannya. Apakah permintaan itu terhalang? Apakah kita rajin tidak jadi minta gara-gara kita masih berdosa? Justru kita banyak dosa ini lah banyak minta Pak. Ini konsepnya. Jadi betul itu doa kita masih terhalang di langit. Sampai Allah dengar, tapi belum Allah kabulkan. Karena makanan kita mungkin masih makanan haram. Kita berdoa masih banyak yang haram. Baju kita masih najis. Kita berdoa. Kita tidak suci, kita berdoa. Kita masih omongan kita masih omongan yang kotor. Omongan kotor ini macam-macam. Rofas itu kotor, ngomongi wong. Sementara doa ini sebuah permintaan suci, ingin menembus langit dan menembus arsy, itu harus disucikan dulu. Betul dia terhalang, tapi bukan dalam pengabulan, dalam Allah berikan. Bisa jadi dia besok,
Bisa jadi di hari kiamat. Tidak dikabul di dunia ini, kalau dia lah minta terus, walaupun dia tidak keruan gawe, lah minta terus, hari kiamat Allah kabul. Karena ada tiga pengabulan doa itu, bisa cash, bisa dihindarkan dari bahaya, bisa nanti disimpan oleh Allah di hari kiamat. Ada orang kena penyakit Pak, tidak sembuh. Penyakitnya ini karena gawe tidak keruan, tapi dia minta ya Allah. Dari permintaan ini Allah simpan, nanti dikabulkan untuk menghapuskan dosanya, nanti dikabulkan untuk menaikkan derajat, nanti dikabulkan setelah hari kiamat terjadi. Itu kira-kira. Tapi yang jelas konsep doa, ud'uuni astajib lakum, minta. Kalau tidak minta kepada Allah, pada siapa lagi? Itu kan hak Allah, ingin mengabulkan atau menanggungkan. Hak Allah itu. Silakan Bapak Ibu. Jadi mintalah kepada Allah. Kalau sudah meminta kepada Allah, sabar. Kalau sudah minta kepada Allah, yakinlah. Ya. Tidak usah kita ingat Allah dan dikabul-kabul. Kita ini terkadang pemikirannya kita minta rezeki banyak, nah kok seret. Nah pengabulannya di tempat yang lain, mungkin kita tidak pernah atau murah. Lah ngebut ke motor tidak murah juga. Itu salah satu pengabulan. Allah selamatkan. Ya Allah, aku ini lah minta ya Allah. Udah belum dikabul gitu. Kita perlu koreksi. Di sini kita perlu koreksi kembali. Di dalam ayat yang kita bacakan tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini sebagai penutup. Fa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, wahai Muhammad, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu dalam kebenaran. Jadi dalam berdoa itu, apakah kita ini termasuk orang yang taat atau belum? Perlu diperhatikan. Apakah kita ini termasuk orang yang sering ingat-ingat Allah, perintahnya dilakukan, larangannya dijauhkan? Ini kan sampai ke sana. Kemudian hendaklah mereka yakin, beriman, percaya. Hendaklah mereka yakin, beriman. Kalau tidak yakin, udah meleset doa kita. Agar mereka selalu di dalam kebenaran. Jadi ini penting di dalam doa. Maksimalkan doa kita, yakinkan doa kita, bersabar di dalam doa. Insyaallah doa kita akan tembus ke arah Allah. Ini saja Bapak Ibu yang benar dari Allah. Hari sudah jam 6 lewat. Mohon maaf yang salah dari kami, yang benar dari Allah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.